Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feran Zevi, NIM 20051112264. Mata kuliah Budaya Melayu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang karya sastra Melayu Riau. Silakan simak videonya. Pengertian karya sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada awalnya, bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Karya sastra pertama yang diterbitkan pada tahun 1970 masih dalam berbentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam hingga mendekati tahun 1920 di masa Balai Pustaka. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahkan sastra tersebut tercantum dan beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wengsa Sailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat, meskipun dokumen terbanyaknya berasal dari abad ke-18. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, anonim. Anonim adalah artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. 2. Bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti, dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. 3. Bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Disebar secara lisan. Ciri yang terakhir ialah disebarkan secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. 5. Didaktis, yaitu memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. 6. Tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. 7. Klasik imitatif, bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. 8. Universal, dapat berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jenis-jenis karya sastra Melayu klasik. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, berbentuk puisi. Karya sastra klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam jenis, diantaranya 1. Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. 2. Bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran. 3. Talibun, sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. 4. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung sunda gurau, sindiran bahkan ejekan. 5. Gurindam adalah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama. 6. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak ABAB, ABBA, AABB.
7. Carmina, atau dikenal dengan nama pantun kilat, adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua yaitu isi. 8. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. 9. Stanza adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. 10. Soneta berasal dari kata soneto dalam bahasa Italia yang terbentuk dari kata Latin sono yang berarti bunyi atau suara. 2. Berbentuk prosa. Seperti halnya prosa dalam sastra modern, prosa dalam karya sastra klasik juga mempunyai unsur-unsur tokoh, penokohan, alur, latar, setting, amanat, dan teman. Karya sastra klasik yang berbentuk prosa terdiri dari cerita, cerita binatang, sejarah, mite, dan legenda. Jenis prosa lama. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk prosa, yaitu tentang cerita khayal dan penuh keajaiban. Kedua, mite. Mite berasal dari bahasa Yunani. Mitos yaitu tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi. Misalnya si Kelambai dan setan penanggalan. 3. Fabel. Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia, berbuat dan berbicara seperti binatang. 4. Legenda ialah dongeng yang berisikan tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. 5. Dongeng menceritakan kebodohan seseorang. Apa yang dilakukannya serba salah sehingga menimbulkan humor. 6. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah. 7. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Mirip seperti dongeng, penuh hayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana. 8. Sejarah atau silsilah. Penulis sejarah dalam sastra lama ialah pegawai istana yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian-kejadian penting, adat istiadat. Unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra atau cerita. Di karya sastra Melayu klasik pada umumnya tema yang dianggap adalah berkisar antara istana dan kerajaan, namun terkadang tema lainnya sering masuk dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik berkisar binatang yang berbudi pekerti, tentang pangeran, anak miskin yang menjadi raja, dan cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili sifat dan ciri manusia pada zaman dahulu. 3. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. 4. Alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 6. Amanat. Amanat ialah pesan moral yang berisi pelajaran dan buah pikir yang hendak disampaikan pengarang lewat karya sastra. Contoh karya sastra Melayu klasik. Hang Tuah lahir dari ibu yang bernama Dang Medward. Hang Tuah lahir dari ibu yang bernama Dang Merduati, sementara ayahnya bernama Hang Mahmud. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintan, tempat raja bersemayam dengan harapan mendapat rezeki di situ. Mereka membuka warung dan hidup sangat sederhana. Semua sahabat Hang Tuah berani. Mereka itu adalah Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Pernah suatu ketika mereka berlima pergi berlayar. Di tengah lautan dihadang oleh gerombolan perampok yang banyak sekali. Hang Tuah menggunakan taktik membawa mereka ke darat. Kemudian di sana mereka melakukan perlawanan. 10 perampok mereka tewaskan, sedangkan yang lain melarikan diri. Dari beberapa orang yang ditawan, mereka mengaku dari daerah Siantan dan Jemaja. Atas perintah Gajah Mada,
di Majapahit. Sebenarnya mereka diperintahkan untuk menyerang Palembang, tetapi angin kencang membawa mereka tersesat di Malaka. Akhirnya keberanian Hang Tuah dan kawan-kawannya sampai juga kepada raja, sehingga raja berkenan pada mereka. Suatu ketika ada orang yang mengamuk di pasar, orang-orang lari ketakutan. Hang Tuah jugalah yang dapat membunuh orang itu. Hang Tuah lalu diangkat menjadi biduan istana atau pelayan raja. Saat itu dia minta menyerang ke Palembang yang diduduki orang Siantan dan Jemala. Hang Tuah sukses, lalu diangkat menjadi laksamana. Berkali-kali Hang Tuah diutus ke luar negeri, Tiongkok, Rum, Majapahit, dan dia pernah pula naik haji. Akhir-akhirnya Hang Tuah berhawal di Tanjung Jingara. Demikianlah pembahasan mengenai karya sastra Melayu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.